Halo semuanya, di sini aku mau jelasin ke teman-teman semua sekilas tentang ArcGIS. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Laiza Finur Rahma dengan NIM 2019 1050 1057. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu ArcGIS? ArcGIS itu apa sih? Jadi ArcGIS ini merupakan suatu software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Jadi produk utama dari ArcGIS ini sendiri itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah ArcView. ArcView ini berfungsi sebagai pengelolaan data komprehensif, pemetaan, dan analisis. Yang selanjutnya, ArcEditor. ArcEditor sendiri itu berfungsi sebagai editor dari data spasial. Sedangkan yang terakhir itu ada ArcInfo. Nah, ArcInfo itu merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. Nah, sekarang pada versi terbarunya, ArcGIS atau GIS Desktop memiliki beberapa fitur. Di antaranya, ArcMap itu memiliki kemampuan untuk memvisualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan dari data tabular atau Excel. Dan terdapat fitur untuk mengcustomize data ataupun melakukan output berupa tampilan data. Operator juga dapat mengolah data sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada ArcGlobe. Nah, ArcGlobe sendiri ini merupakan salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth. Yang ketiga ada ArcCatalog, yaitu merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Dengan kemampuan tools untuk menjelajahi informasi atau biasa disebut dengan data browsing, mengatur data atau organizing, membagi data atau distribution, dan mendokumentasikan data-data spasial maupun data-data yang berkaitan dengan informasi geografis. Nah, yang terakhir ini adalah ArcSkin. ArcSkin merupakan aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan ArcMap. Tetapi kelebihan dari ini itu terdapat fitur 3 dimensi atau 3D yang dapat digunakan di mana worksheet-nya itu dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Dalam mengolah GIS pastinya membutuhkan informasi yang akan digunakan sebagai data. Nah, data yang digunakan pada GIS ini itu adalah data spasial. Data spasial ini merupakan data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografik atau tempat-tempat di muka bumi yang diinterpretasikan dan memproyeksi seluruh fenomena objek di bumi, baik itu objek fenomena alam maupun dari buatan manusia. Untuk datanya sendiri, itu terdapat 2 jenis data spasial. Yang pertama adalah data vektor. Data vektor merupakan data yang menampilkan garis dengan menggunakan titik atau dot. Nah, dalam pembuatan modelnya, representasi data spasial didefinisikan oleh sistem koordinat 2 dimensi berupa X dan Y. Untuk vektor sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu contoh kelebihannya adalah ketelitian, akurat, dan lebih presisi. Untuk kekurangannya sendiri, itu salah satunya adalah sulit dalam melakukan proses overlay dan lain-lainnya. Oke, yang kedua adalah data raster. Nah, data raster ini itu merupakan data yang menampilkan dan menyimpan data dalam bentuk pixel
sehingga membentuk petak-petak tertentu jika dilihat dari jarak jauh. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusi dari data raster ini. Dengan data raster, teman-teman bisa menggambarkan dengan baik keadaan jenis tanah, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini ada tampilan di ArcMap kalau misalkan sudah dibuka. Jadi ArcMap tadi adalah salah satu fitur dari ArcGIS ya. Terus di ArcMap sendiri ini itu tadi fungsinya adalah sebagai mengolah data dan memvisualisasikan data. Untuk data sendiri nanti yang akan digunakan adalah berupa SHP. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada katalog atau sama saja seperti Art Catalog, yaitu merupakan salah satu fitur dari ArcGIS juga yang fungsinya itu untuk menyimpan dan men-setting data, mengolah data. Jadi sebagai perpustakaan gitu atau sebagai sistem library. Nah, data yang disimpan dalam Art Catalog itu berupa SHP. Nah, SHP sendiri itu bisa kita download di portal-portal terpercaya, contohnya di Badan Informasi Geospasial atau di gis.den.go.id. Nah, SHP ini itu terdiri dari dua jenis data. Seperti yang udah aku jelasin tadi, itu yang pertama ada data vektor dan yang kedua itu ada data raster. Nah, akan aku singgung sedikit di sini. Jadi data vektor itu indikatornya adalah berupa garis. Dan apabila garisnya nanti di zoom, itu tidak akan pecah. Biasanya kalau di zoom terus-menerus, itu tidak akan pecah. Itu yang data vektor. Contoh dari data vektor sendiri, itu adalah garis-garis yang biasanya ada di Corel Draw. Nah, itu contoh dari data vektor. Untuk data raster sendiri, data raster itu biasanya lebih berupa output ya. Kalau misalkan data vektor tadi lebih ke input, data vektor ini lebih ke outputnya. Jadi berupa data yang berupa pixel. Nah, contoh dari data raster sendiri itu adalah Google Earth. Jadi data raster itu apabila di zoom terus-menerus nanti akan pecah. Jadi contohnya adalah seperti di Google Earth. Nah, untuk selanjutnya itu di sebelah kanan sini. Di sini itu ada Art Catalog yang udah aku jelasin tadi, itu sama seperti Art Catalog yang salah satu fitur dari bawaan ArcGIS. Nah, untuk menyambungkan SHP yang udah kita download sebelumnya untuk dimasukkan ke ArcMap dan untuk diolah datanya, caranya itu dengan mengkonekkan dulu. Jadi di connect to folder ini, lalu pilih folder mana yang akan kita konekkan. Nah, contohnya ini ada Indonesia underscore kabupaten SHP, tinggal di drop terus di drag di map view. Nah, ini contohnya dari data vektor ya teman-teman, karena ini berupa garis dan apabila nanti di zoom tidak akan pecah. Contohnya ini ada fitur zoom in, zoom out. Nah, contohnya gini.
Nah, ini nanti tidak akan pecah apabila di zoom terus-menerus. Lalu ini warna di sini, warna dalam peta ini juga dapat diubah. Nah, contohnya ini. Selanjutnya ada fitur identify, lambangnya I di atas ini ya. Apabila nanti lambang I-nya tidak ada, bisa diklik kanan di yang kosong ini, ya diklik kanan, terus nanti dipilih yang belum ada apa, tinggal dicentang dan diatur di tempat mana yang diinginkan. Nah, identify ini itu untuk mengetahui data yang dibawa dari sebuah data vektor. Contohnya ini, apabila diklik, nah ini nanti akan muncul shape-nya ya, bentuk filenya berupa poligon. Ada kabupaten, ibu kota, dan lain-lainnya di sini nanti. Nah, apabila di layer sini, PHP-nya di sini diklik kanan dan di open atribut tabel, nanti akan muncul tabel seperti tabel pada Excel. Ini juga memuat tentang data-data yang dibawa oleh data vektor sendiri. Tapi tabel yang ada di sini mungkin tidak sebanyak tabel yang ada di tabel Microsoft Excel ya. Nah, selanjutnya di sebelah kiri di sini ada table of content. Nah, table of content ini nanti akan berisikan seperti daftar isi yang berisikan peta-peta. Jadi nanti ada peta jaringan jalan, peta listrik, dan lain-lainnya. Yang nantinya peta tersebut itu akan peta tersebut itu bisa ditumpang tindih atau di-overlaykan. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti table of content di sini hilang, jangan khawatir teman-teman. Jadi bisa dimunculkan lagi table of contentnya. Itu lewat sini, ada Windows, klik, dan table of content. Nah, atau bisa juga itu di bawahnya Windows nih, ada table of content. Kalau misalkan katalognya hilang juga sama, jangan khawatir. Di sini di Windows ada katalog. Nah, katalog dan table of content ini itu bisa di hide dan di unhide teman-teman. Jadi kalau misalkan mau melihat map view-nya lebih jelas lagi, misalkan untuk melihat hasil akhir pengerjaan, itu bisa ini jadinya dia nanti tersembunyi dia tuh nanti katalog sama table of contentnya. Terus kalau misalkan mau munculin lagi, tinggal di pin. Oke, tinggal di pin gitu. Untuk selanjutnya, data ini bisa diedit ya teman-teman. Untuk mengeditnya itu tinggal diklik editor, lalu start edit. Sebentar lagi loading ya teman-teman. Nah, ini udah start edit teman-teman nih. Tuh, udah start edit. Nah, nanti kalau misalkan mau menambahkan titik, garis, atau dan lainnya, ya kalau misalkan sudah selesai mengedit, jangan lupa diklik save edit terlebih dahulu, baru di stop edit. Nah, gitu. Dan untuk nyimpen filenya di sini sebelah kiri sini kita ada file, tinggal di klik save, sama seperti Microsoft ya pada biasanya ya. Nah, untuk new dan open
sebelah sini, new dan open ini juga sama. New untuk memulai dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang lama yang sudah pernah kita kerjakan. Itu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir. Aku mohon maaf banget apabila ada banyak kesalahan, baik dari perbuatan aku maupun perkataan aku. Semoga informasi yang aku berikan ini sedikit membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.